anu mas, apa namanya, kita katakan di bawahnya patrak kita atau itu sebagai tambah wawasan, dan itu bisa digunakan saat dibutuhkan. Karena biasanya kalau kita dalam mengatasi patrak kita susah, ya hal seperti ini dibutuhkan juga. Kan kadang-kadang kenapa patrak kita susah, ternyata kita nggak memperhatikan perjalanan kita, sehingga itu aku melakukan patrak yang inti diam itu nggak bisa. Ini belum masuk materi, jadi gini, biasanya itu kita aktivitas akan menang ya mas, itu kita mau diam malah susah, karena saat kita diam itu ternyata pikiran kita kemana-mana, dan sehingga pada waktunya kita niat untuk patrak diam itu malah susah, Malah kemana-mana. karena kita diam tapi pikiran kemana-mana, sehingga nggak disadari kita waktu melakukan patrak diam malah nggak bisa kemana. Jadi di situ ada kalanya juga waktu kita aktivitas nggak tersadari, sehingga patrak juga nggak bisa diam, itu juga bisa. Kita dirangsang untuk bergerak, melakukan aktivitas, tapi aktivitas itu kita nikmati, yaitu yang paling enak yo olahraga. Biasanya kalau bekerja kita belum bisa nikmati, yaitu hingga olahraga dari pagi itu sebenarnya merangsang kita untuk menikmati gerak itu. Nanti diam itu pasti enak. Nah, tubuh kalau udah digerakkan, yang penting olahraganya itu dinikmati loh mas. Sebenarnya kerja itu kalau dinikmati patraknya juga enak, kan itu aktif juga. Ya sehingga apapun yang kita lakukan dengan dinikmati itu sebenarnya meditasi gerak, meditasi obat. Nah sehingga nanti kalau kita selalu bisa menikmati aktivitas kita, itu namanya terus patrak samadhi juga bisa dia nanti menjadi pribadi yang meditatif, orang spiritual teman-teman, dimana dia tuh saat buka mata, tutup mata, kondisinya tetap spiritual. Itu sebenarnya begitu penjelasan umumnya. Ya kembali ke pokok bahasan tadi, kenapa kalau kita dalam diam itu susah, ternyata waktu aktivitas kita itu nggak ternikmati. Yang nyata ternikmati itu kita fresh itu ya olahraga, piknik gini aja kadang-kadang itu nggak fresh mas, pulang malah capek semua loh kalau nggak ternikmati. Ya sehingga begitu. Nah sehingga kita perlu bangkitkan gerakan-gerakan yang mungkin kita butuhkan. Kalau memang kalau kita patrak bisa diam, yuk lakukan gerakan-gerakan menurut kita ini bisa menikmati. Biasanya olahraga atau apa, biasanya stretching, senam-senam itu kalau membuat kita bisa tenang, itu baik. Itu mas ya awalnya, itu untuk pembekalan. Ya saya akan masuk ke materi. Ada dua hal. Yang hal pertama itu adalah kalau ini manusia, sebenarnya manusia itu dibagi tiga. Apapun itu manusia akan dibagi tiga. Nah dalam pembagian pokok atas, tengah, bawah itu, dalam atas itu ada bagian-bagian lagi, tengah ada bagian lagi, bawah ada bagian lagi, kok disub-subkan. Tapi kita ada badan beride, itu tiga itu aja. Nah tiga ini nggak bisa lepas mas dari kehidupan kita. Ada salah satu yang tidak ada, mesti nggak lengkap. Misal orang nggak ada dasi, nggak ada kepalanya, itu aneh. Ada kepala sama kaki, perut di bawah, ya aneh. Jadi bayangkan kalau nggak ada badan, hanya bagian perut nempel dada, apa di leher, itu aneh. Biarpun orang itu cacat mas, mesti tiga hal ini ada. Itu mesti ada, kalaupun kakinya apa, tapi punya perut itu. Jadi tiga hal ini sebenarnya nggak bisa terpisahkan. Terpisahkan berarti dia
nggak hidup gitu. Setuju ya mas? Nggak setuju ya? Belum. Nah, sehingga kalau di Islam dikatakan Baitul Ma'mur, Baitul Muharram, Baitul Ma'asi dan sebagainya lah. Brahma, Wisnu, Siwa dan banyak semua. Ketiga hal ini menjadi hal yang penting. Tiga hal ini kalau kita ingin meningkatkan suatu performan ya, peningkatan itu nggak bisa meninggalkan ini mas. Salah satunya aja ada yang lebih, nggak bisa berhasil. Harus seimbang itu harus bagiannya rata, mau apa saja. Sehingga kalau saya gambarkan itu menjadi segitiga biru atau segitiga apa yang bermuda, itu energi kuat mas. Itu mungkin kalau gambarnya di samudra mana ya, kalau saya mengambil hikmahnya itu suatu getaran energi yang tiga elemen yang menjadi satu, itu ada di diri kita. Segitiga bermuda itu ada di diri kita, kitalah segitiga bermuda itu. Nah kadang-kadang kita nggak connect mengaplikasikan dalam kehidupan untuk menyelaraskan ini. Ini tinggal bolak-balik. Kalau orang percaya Tuhan, berarti ini Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan, berarti ketiadaan. Ketiadaan itu ada, mas. Menjadi tidak ada, menjadi ada kan diucapkan. Menjadi tidak ada, ya karena nggak diucapkan. Tapi nggak diucapkan, tapi ada. Setelah diucapkan menjadi, ya tidak benar. Oh, ketiadaan kok diucapkan. Itulah kalau ketiadaan diucapkan menjadi Tuhan. Jadi orang yang mengatakan Tuhan ada itu ingin mengucapkan terkait ketiadaan. Nah sehingga dirubahlah menjadi Tuhan. Jadi orang yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan itu problem. Karena apapun itu yang percaya Tuhan juga baik, nggak percaya Tuhan itu baik. Ujung-ujung ketiadaan. Sebagai as pertama, cikal bakal semua makhluk kan itu. Yang kedua manusia. Apa pribadi? Yang ketiganya selain manusia, selain diri kita. Tuhan di kepala, manusia itu di sini, universal itu di bawah. Perbuatan kita, pribadi dan semesta. Jadi salah satunya nggak ada, nggak bisa hidup. Di semesta aja manusia toh, nggak ada langit, nggak ada bumi, aneh gitu. Nggak ada apa-apa, pokoknya hanya kita sendiri, hanya kita sama Tuhan, nggak bisa. Ya kalau ada ini hanya semua itu. Terus nggak ada yang mimpin, nggak ada yang ngerawat, nggak bisa. Hanya ada Tuhan, ya ngapain Tuhan di sini? Nggak bisa. Untuk meningkatkan apapun turun lagi. Kalau ini masalah manusia, Tuhan dan Tuhan. Nah untuk meningkatkan mas, pasti mau di olahraga sama mas, pasti tentang latihan kecepatan. Saya sering memakai rumus ini mas, kecepatan, kekuatan, daya tahan. Ini aja mas, orang kalau latihan fisik tentang untuk prestasi apa nggak memakai rumus ini nggak akan bisa. Nggak, kekuatannya oke, daya tahannya oke, nggak punya kecepatan nggak bisa. Kecepatan sama kekuatan, daya tahannya nggak mampu. Cepet kuat, tapi rasuwe. Cepet lama, tapi kuat. Kuat tapi lama, tapi cepet. Jadi enggak, pencapaiannya kurang maksimal, lambat untuk keong itu. Sinkron. Perihal nanti penggunaannya, pelatihannya digabungkan antar kecepatan kekuatan, berarti menjadinya kekuatan kecepatan. Namanya kan, nah di bahasanya Inggrisnya explosive power, daya ledak. Jadi kekuatan daya tahan, nanti akhirnya apa? Kecepatan daya tahan, itu
Nah, fisik begitu, tapi kita kan nggak membahas tentang fisik. Kalau fisik, jiwa, roh, kedua. Salah satu nggak ada, nggak bisa. Ada roh, nggak ada fisik, opo. Itu kan nggak nyata. Ada jiwa, ada fisik, nggak ada roh, mati. Terus ngono. Iya. Nah kalau kita mas, kita pokoknya di sini istirahat, makan ini suplemen. Kebanyakan kita hanya makan dan banyak istirahat, rata-rata ya ora tenanan. Seperti sampaikan tadi ya, harus disiplin. Disiplin itu mengarahkan kepada kualitas latihan kita ini supaya ini. Nah, makan pasti itu pasti. Kadang-kadang latihan ini istirahatnya kurang. Makanya kita ini laku spiritual, istirahatnya cukup. Istirahat itu bukan berarti tidur, Pak. Kayak kita refreshing itu istirahat. Sebenarnya kita patrat sama di diam itu udah menggabungkan semua ini, Mas. Minimal 2 ini. Udah menggabungkan ini, udah istirahat, udah latihan maksimal, tinggal saling makan. Kebanyakan kita ini ada yang pincang dalam, kalau memang patrat yang disiplin itu dikategorikan latihan, istirahatnya cukup, makannya cukup, latihannya kurang, atau malah hanya makannya cukup, istirahatnya kurang, boleh tambah besar. Ini pokok mas, yang mungkin sakit dinikmati. Jadi kalau porsinya, kalau makannya cukup, istirahatnya cukup, gerak latihannya itu harus cukup. Kurang salah satunya mesti jelek. Setuju ya mas? Istirahat ini dikatakan daripada 3 hal tadi ya, ini ketiga biru ini. Ekonomi, kesejahteraan, kesehatan itu jalan. Nanti munculnya ilmu pengetahuan sains dan kalau dibelajar, bodohnya belajar sekolah itu tenanan, makan istirahat cukup. Nah 3 hal kalau digabungkan jadi oke. Itu mas ya. Nanti bisa dipetani lah, saya kurang apa sih gitu, nanti ketemu sendiri, oh ternyata ini menjadi masalah ini gitu. Mungkin makan sudah, istirahat cukup, saya menikmati aktivitas di luar patrat samadinya kurang, jadi kan namanya latihannya mana aja yang kurang ya. Nanti ketidakseimbangan inilah membuat kita kok nggak maksimal, seperti mas Agus mengatakan tidak ada peningkatan. Sampai sini aman ya mas? Ya dibutuhkan disiplin ini hanya untuk ini. Disiplin apa? Disiplin makan, disiplin latihan, disiplin makan. Harus seimbang. Jangan spiritual toh. Lah yo kerja. Gitu. Jangan kerja sama spiritual toh. Yo keluarga juga diutusi. Coba salah satu ya, jungkling nih gini. Kebanyakan orang hanya keluarga dan kerja, iki lali. Banyak spiritual toh udah nggak mengurusi keluarga, lah karuan mati nih kono. Hidup dengan kepala saja, kan udah keluarga udah butuh, kerja udah butuh. Nah ini zaman era saat ini harus selaras nih. Kerja spiritual lah, keluarganya tinggal. Ini nggak bisa. Sehingga spiritual modern ya harus lengkap. Saya rasa kalau makan sama istirahat bisa ya mas. Nah sekarang ada pertanyaan di sini mas sebelum saya lanjut. Ini materi sudah selesai. Sekarang materi terakhir. Setuju lah ya mas. Maksa ngomong setuju.
Jadi saya anggap selesai. Nanti kita lanjut berikutnya. Rahayu.